wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang teori dan pilar pendidikan. Teori pendidikan merupakan landasan dalam pengembangan praktik-praktik pendidikan, misalnya pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, dan manajemen sekolah. Kurikulum dan pembelajaran memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan teori pendidikan. Suatu kurikulum dan rencana pembelajaran disusun dengan mengacu pada teori pendidikan. Ada 4 teori pendidikan, yaitu pertama pendidikan klasik, pendidikan personal, teknologi pendidikan, dan pendidikan interaksional. Teori pendidikan. Pendidikan klasik. Prinsip dasar. Pendidikan klasik berorientasi untuk menciptakan siswa menjadi ilmuwan. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Penerapan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, karena pendidikan klasik menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum subjek akademis, yaitu suatu kurikulum yang bertujuan memberikan pengetahuan yang solid serta melatih peserta didik menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Tugas guru, menyajikan materi sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Sebelum menyampaikan pada peserta didik, pendidik harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, karena tugas pendidik bukan hanya mengajarkan materi pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan dan menanamkan nilai. Pendidikan personal. Prinsip dasar. Pendidikan personal berorientasi mengembangkan aspek kepribadian anak. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Penerapan dalam pembelajaran. Materi pengajaran berasal dari pengalaman peserta didik sendiri yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ia merefleksi terhadap masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Tugas guru membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya masing-masing. Teknologi pendidikan. Prinsip dasar dalam teknologi pendidikan lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan-kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. Penerapan dalam pembelajaran. Peserta didik berusaha untuk menguasai sejumlah besar bahan dan pola-pola kegiatan secara efisien tanpa refleksi. Keterampilan-keterampilan barunya segera digunakan dalam masyarakat. Melalui metode pembelajaran individual, media buku, ataupun elektronik, mereka bisa dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar tertentu. Tugas guru berfungsi sebagai direktur belajar. Lebih banyak tugas-tugas pengelolaan daripada penyampaian dan pendalaman bahan. Pendidikan interaksional. Prinsip dasar. Dalam pendidikan interaksional menekankan interaksi dua pihak, dari guru kepada peserta didik dan dari peserta didik kepada guru. Lebih dari itu, interaksi ini juga terjadi antara peserta didik dengan materi pembelajaran dan dengan lingkungan, antara pemikiran manusia dengan lingkungannya. Penerapan dalam pembelajaran. Dalam pendidikan interaksional, belajar lebih sekedar mempelajari fakta-fakta. Peserta didik mengadakan pemahaman eksperimental dari fakta-fakta tersebut, memberikan interpretasi yang bersifat menyeluruh, serta memahaminya dalam konteks kehidupan. Tugas guru. Seorang guru berperan mengembangkan model kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang memiliki tujuan utama menghadapkan para peserta didik pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan, atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Teori pendidikan yang sesuai dengan penerapan KTSP yaitu teori pendidikan klasik, karena dalam praktiknya pendidik mempunyai peran besar dan lebih dominan, sedangkan peserta didik memiliki peran yang pasif sebagai penerima informasi dan tugas-tugas dari pendidik. Menurut kami, teori pendidikan yang paling cocok dengan kondisi saat ini adalah teori pendidikan personal. Karena dalam hal ini peserta didik menjadi pelaku utama pendidikan, sedangkan pendidik hanya menempati posisi kedua, yaitu lebih berperan sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator, dan pelayanan peserta didik. Pilar-pilar pendidikan. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengerjakan omong, baca teori, dan kurang menuntun orang untuk berbuat praktik. Learning to be adalah belajar untuk berkembang utuh, akan menuntun peserta didik menjadi ilmuwan sehingga mampu menggali dan menentukan nilai kehidupannya.
Learning to live together adalah belajar untuk hidup bersama. Ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan. Learning to know adalah belajar untuk mengetahui, bukan sebatas proses belajar, di mana pelajar mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya. Learning to do untuk memperoleh bukan hanya suatu keterampilan kerja, tetapi juga lebih luas sifatnya, kompetensi untuk berurusan dengan banyak situasi dan bekerja dalam tim. Ini juga belajar berbuat dalam konteks pengalaman kaum muda dalam berbagai kegiatan sosial dan pekerjaan yang mungkin bersifat formal sebagai akibat konteks lokal dan nasional, atau bersifat formal melibatkan kursus-kursus program bergantian antara belajar dan bekerja. Learning to be mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya. Sedangkan learning to know adalah memadukan pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk mempelajari secara mendalam pada sejumlah kecil mata pelajaran. Pilar ini juga berarti learning to learn, belajar untuk belajar, sehingga memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan pendidikan yang disediakan sepanjang hayat. Itulah tadi pemaparan dari hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.